Sebelum saya teruskan dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Benar Bapa, dengan apa akan kami balas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau terus berkarya di dalam hidup setiap pribadi kami ya Tuhan. Dalam keadaan dunia pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan pemulihan di dalam kehidupan kami. Engkau memulihkan keadaan dunia ini ya Tuhan. Engkau memulihkan keadaan keluarga kami. Engkau memulihkan keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Gereja kami dipulihkan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu, biarlah setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan adalah dari isi hati Tuhan sendiri. Baik untuk setiap jemaat yang bersama dengan kami, di rumah mereka masing-masing, baik di tempat kerja, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami belajar pada pagi hari ini akan menjadi kekuatan, dorongan di dalam kehidupan kami, untuk kami meneruskan hari-hari kami ke depan ini dengan penuh damai dan sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan tema gereja yang tertera di belakang saya ini, ia berbicara tentang Tuhan pulihkan umat-Mu. Ya, saudara, pemulihan itu berbicara tentang banyak hal. Baik ia pemulihan keluarga, baik ia pemulihan pekerjaan, baik dia pemulihan ekonomi kita, pemulihan dunia kita yang saat ini dilanda pandemik, atau juga pemulihan diri kita secara pribadi. Saudara, setiap manusia itu pasti mempunyai masa lalu dia yang tersendiri, betul? Bahkan di dalam diri kita pasti ada satu ruang kecil yang akan menyimpan ingatan-ingatan baik yang baik, baik itu ingatan yang buruk, sehingga pada saat ini ada kalanya ingatan itu masih mempengaruhi cara hidup kita dan juga tindakan kita. Nah, hari ini saudara, saya akan membawa kita untuk belajar bagian firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan dan memberkati saudara dan saya. Karena tidak peduli apa yang terjadi dengan saudara di masa lalu, tujuan Allah itu hanya satu, yaitu Allah mau membawa saudara dan saya pergi ke dalam suatu keadaan kehidupan, baik keadaan sekarang maupun yang masa akan datang bersama-sama dengan Dia. Di mana saudara pada saat itu manusia tidak lagi dipengaruhi oleh kejadian, keadaan, atau pengalaman buruk di masa lalu. Karena di dalam firman-Nya, Yoel 2 ayat 25, Allah berjanji bahwa Dia akan memulihkan kehidupan umat-Nya. Yoel 2 ayat 25 berkata, Aku akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, yaitu tentaraku yang besar yang kukirimkan kepadamu. Nah saudara, bahagian petikan firman Tuhan ini sudah saya bahaskan dalam khotbah minggu yang lalu. Dan pagi ini kita akan melihat sebuah tema yang berbicara tentang pemulihan melalui pengampunan. Pemulihan melalui pengampunan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan pemulihan melalui pengampunan ini? Mengapa kita harus mengampuni terlebih dahulu, baru pemulihan itu saudara dan saya nikmati dalam kehidupan? Nah, mari kita lihat bersama apa yang dikatakan dalam Amos 9 ayat 11 hingga 15. Saya akan bacakan untuk kita. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu yang datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun
biji tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan tercabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara, mari kita perhatikan secara ringkas apa yang dikatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu melalui latar belakang dalam teks ini. Kalau kita perhatikan saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan banyak hal yang ajaib kepada bangsa Israel. Bahkan Allah mengirimkan nabi-nabi yang akan menyampaikan suara Tuhan kepada mereka. Namun sayangnya saudara, bangsa Israel tetap tidak bertobat. Tidak bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga akhirnya mereka dibuang. Dan dalam masa pembuangan itu saudara, mereka akhirnya sadar akan dosa dan kesalahan mereka. Saudara, melalui Nabi Amos, Tuhan telah menyampaikan janji pemulihan yang akan Tuhan lakukan buat mereka. Hanya jika bangsa Israel bertobat dan berbalik dari segala dosa-dosa mereka. Apa janji Tuhan? Tuhan menjanjikan walaupun pondok Daud itu adalah gambaran bangsa Israel. Walaupun pondok Daud itu telah roboh, tetapi pada hari Tuhan, Ia akan memulihkan mereka. Tuhan menutupkan dinding-dinding yang pecah dan mendirikan kembali pondok Daud walaupun ia sudah menjadi reruntuhan. Maksudnya saudara, setiap celah-celah yang ada pada pondok Daud itu, setiap celah-celah yang ada pada manusia itu, Tuhan akan menutup kekurangan kita. Itu maksudnya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membangun kembali pondok Daud yang sudah runtuh. Dia akan bangunkan menjadi seperti dahulu kala, sehingga kembali berdiri megah, dan itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi saudara. Tuhan memulihkan, Tuhan mengangkat kembali bangsa Israel. Mereka akan bangkit, dan inilah tandanya bahwa Allah itu hadir. Saudara, dengan pulihnya kembali pondok Daud itu, maka umat Tuhan akan dapat menguasai apa yang selama ini menjadi hak mereka. Ayat 12 mengatakan hal ini. Dan itulah sebabnya mengapa saat itu Ezra dan Nehemia mereka kembali ke Yerusalem dari Babel, dan tujuan utama mereka, fokus mereka adalah untuk membangun bait Allah. Itu yang pertama sekali yang dalam perancangan mereka berdua. Dan hal ini sangat penting karena bait Allah itu merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Yahudi. Saudara, saya mau kita semua untuk melihat teks tadi dalam konteks kehidupan kita pada saat ini, ya. Apa yang Allah maksudkan tentang pemulihan melalui pengampunan itu, jika Ia berbicara tentang hidup kita sekarang ini. Oke, pertama sekali kita lihat apa yang dimaksudkan dengan perkataan pemulihan dan pengampunan. Pemulihan itu berbicara tentang restoration, repair, membaiki, kembali seperti semula, kembali seperti waktu asalnya, waktu pemulihan segala sesuatu, time of restoration of all things. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ini artinya ada hal yang begitu penting yang Tuhan ingin kerjakan pada masa sekarang ini. Itulah waktu pemulihan segala sesuatu, yaitu waktu atau masa di mana hidup kita ada pada saat ini. Tuhan mau mengembalikannya seperti semula. Maksud sebenarnya adalah pemulihan kembali seperti keadaan sebelum ada dosa.
sebelum ada pemberontakan, sebelum ada pelanggaran. Nah, itulah saat permulaan dari penciptaan. Saudara, kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia, mereka kerap menggunakan perkataan waktu kelegaan, time of refreshing, yang memberi maksud Roh Allah itu, Roh Kudus itu datang berhembus kembali di dalam kehidupan manusia. Contohnya, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka telanjang, dan semua dosa, akibat-akibat dari dosa itu mengejar dan menghantui kehidupan mereka. Tetapi pada hari itu juga Allah datang. Allah datang dan mencari Adam dan Hawa dan memulihkan kembali mereka, mengasihi mereka kembali. Tuhan mengambil mereka menjadi anak-anaknya. Dan contoh yang kedua adalah Musa. Musa selalu mengalami kemuliaan Tuhan. Musa selalu mengalami time of refreshing dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika Musa dipanggil Tuhan pada usia 120 tahun, tubuhnya tetap kuat. Bahkan pandangan matanya tidak kabur. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pemulihan. Dan kita lihat bersama, pengampunan. Apa maksud tentang pengampunan itu? Pengampunan ini merujuk kepada tindakan kita memaafkan kesalahan seseorang. Ya. Dalam Alkitab, istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai pengampunan membawa maksud membatalkan atau menyingkirkan. Maksudnya kita membatalkan, kita menyingkirkan kesalahan orang itu. Akan tetapi saudara, harus kita jelas dengan perkara ini. Karena pengampunan itu bukan berarti berpura-pura tidak terluka. Ya. Ada satu istilah yang mengatakan jangan menyembunyikan masalah di bawah kapet. Ya. Jangan coba merasionalkan segala sesuatu kemudian berpura-pura bahwa apa yang terjadi pada saudara itu tidak menyakitkan. Munafik namanya. Karena itu bukanlah satu pernyataan yang datang dari hati kita. Ingat, kepura-puraan dan pengampunan itu adalah dua hal yang berbeza. Yang kedua, pengampunan itu bukan berarti tidak ada kesalahan. Ya, pengampunan bukan berarti tidak ada kesalahan. Kadang-kala saudara, kita merasa bahwa jika kita mengampuni, sesungguhnya kita sedang mengatakan bahwa apa yang orang lakukan terhadap kita adalah tidak apa-apalah, tidaklah teruk sangat, ya kan? Itu seperti kita sedang mencoba untuk mengatakan, alah ini tidak ada apa-apanya, tidak teruk ini, tak apa. Soalan saya, apa yang tidak apa-apa? Apakah tidak apa-apa kalau orang menyakiti saudara dan saya? Tidak. Ketika seseorang datang kepada saudara dan berkata, maafkan saya bersalah, dan saudara menjawab, tidak apa-apa, maka saudara sedang memberikan ruang kepada mereka untuk menyakiti saudara kembali. Nah, pengampunan itu bukan berarti tidak ada kesalahan. Ada kesalahannya, tapi bagaimana respon kita? Kalau kita katakan tidak apa, dan benar itu akan berulang tanpa henti. Ya, kita sedang mengizinkan mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Saudara, kita tidak ada hak untuk mengatakan tidak ada apa-apa kepada orang lain untuk terus berbuat dosa. Seharusnya jawaban saudara dan saya adalah, saya mengampuni kamu. I will forgive you. Amin. Yang ketiga, pengampunan itu bukan berarti melepaskan orang lain dari tanggung jawabnya. Saudara, kita selalu berpikir bahwa mengampuni orang lain itu, dengan mengampuni itu kita sedang membiarkan seseorang itu terlepas dari tanggung jawabnya, terlepas dari hukumannya, sehingga mereka tidak perlu lagi bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Akan tetapi saudara, Allah memastikan bahwa seseorang itu
itu harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi saudara, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengampunan itu? Pengampunan adalah suatu keputusan. Keputusan yang saudara dan saya lakukan untuk mematuhi, untuk mentaati Allah. Dan harus dijadikan sebagai suatu gaya hidup kita. Dalam suatu dimensi yang lebih tinggi dengan tidak mengizinkan tindakan atau cara berpikir orang lain mempengaruhi kita. Karena saudara, pengampunan itu adalah suatu keputusan. Allah memberikan kemampuan kepada setiap pribadi, saudara dan saya, untuk membuat keputusan. Bahkan jika emosi kita sedang berkata tidak, kita masih dapat membuat suatu keputusan untuk mengampuni. Amin. Saudara, memang benar, pengampunan itu adalah suatu pilihan yang sangat sulit. Mengampuni itu sangat sulit, saudara. Tetapi pengampunan itu akan menjadikan hati saudara dan saya benar dan tenang di hadapan Allah. Baik, kita kembali kepada teks yang kita bacakan tadi. Kalau dalam ayat tadi Tuhan telah berjanji untuk memulihkan keadaan umat Israel. Walaupun mereka berdosa, walaupun mereka sudah jatuh, asalkan mereka sanggup mau untuk berbalik dari dosa dan pelanggaran mereka. Jadi bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kita boleh mengalami pengampunan, pemulihan dari Allah itu? Yaitu yang pertama, dengan melepaskan pengampunan. Maksudnya saudara, kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Untuk mengalami pemulihan dari Allah itu, kita harus siap untuk melepaskan pengampunan. Memang tidak mudah. Tetapi Markus pasal 11 ayat 25 hingga 26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, melepaskan pengampunan itu mungkin boleh menjadi suatu hal yang sangat sulit bagi kita. Betul? Karena seringkali saat seseorang melakukan kita dengan tidak adil, dengan sangat buruk, melakukan sesuatu yang merugikan kita, rasanya sangat mustahil. Mustahil sekali untuk kita memberikan pengampunan. Saudara, ada suatu kisah di dalam Alkitab. Pernah suatu ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai sejauh mana dia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Lalu Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Ya, dalam cerita itu ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Dalam Matius pasal 8 ayat 21 hingga 35. Hamba ini tidak mampu membayarnya, dan sang raja memberikan perintah agar hamba ini berserta seluruh keluarganya dijual. Tetapi hamba ini, dia memohon belas kasihan kepada raja, dan kemudian raja pun membebaskannya, bahkan menghapuskan segala hutangnya. Kemudian dalam perjalanan hamba ini bertemu dengan seorang teman yang berhutang 100 dinar kepadanya. Temannya itu bersujud dan memohon kepada si hamba ini tadi, tetapi dia menolak. Bahkan dia memasukkan temannya ke dalam penjara. Saudara, saat sang raja mendengar kisah ini, ia pun memanggil hamba itu dan berkata, hai kamu hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Dan dalam murka raja itu, dia pun menyerahkan hamba tersebut kepada Al-Qujur. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga 22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus,
sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Itu tanya si Petrus. Tetapi Yesus menjawab Petrus, katanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, bayangkan saudara, ada kalanya seseorang begitu menyakiti dan melukai batin kita, sehingga kita merasa kepahitan. Rasanya tidak dapat untuk mengampuni karena terlalu menyakitkan, saudara. Tetapi satu-satunya jalan untuk mendapatkan pemulihan dari Allah itu, pemulihan batin kita itu, hanyalah melalui pintu pengampunan. Bagaimana saudara mengalami pemulihan batin? Bagaimana saudara mengalami pemulihan hati? Yaitu hanya melalui pintu pengampunan. Memang tidak ada cara lain, saudara. Suka atau tidak, susah atau tidak, mau tidak mau, hanya ada satu jalan pemulihan, yaitu melalui pengampunan. Hal ini yang Tuhan ajarkan. Ampuni dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Mengampuni tanpa batas. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, dengan kekuatan kita sebagai manusia memang kita tidak mampu. Karena itu mintalah kekuatan, mintalah kemampuan dari Allah untuk mengampuni saat kita tidak sanggup. Sebab pengampunan itu sangat penting untuk memulihkan kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan dapat kita perbaiki. Bahkan Tuhan akan membawakan kesembuhan atas akar-akar pahit yang ada di dalam hati kita. Saudara, Tuhan tahu betapa pentingnya untuk mengampuni itu. Bukan karena Dia tidak mau mengampuni kita jika kita tidak dapat mengampuni orang lain. Tidak. Tuhan bukan Allah yang menyimpan dendam terhadap anak-anaknya. Justru Tuhan, Dia memahami sikap kita sebagai manusia yang tidak mau mengampuni itu akan merugikan diri kita sendiri. Selain luka hati yang berpanjangan, kegetiran hidup, kepahitan akan merosakkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kita kehilangan peluang untuk mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan. Yang akhirnya akan membuat kita hilang tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi karena itu saudara, ambillah keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah terhadap kita. Dan Tuhan yang setia pun akan mengampuni segala pelanggaran saudara dan saya. Amin. Hanya ketika kita siap untuk melepaskan pengampunan, Tuhan juga akan mengampuni dosa dan mengerjakan banyak hal-hal yang mustahil bagi kita. Yang kedua, untuk mengalami pemulihan dari Tuhan itu, kita harus siap untuk bertobat. Saudara, dalam teks yang kita bacakan tadi, Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan ekonomi mereka. Ketika mereka sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menjanjikan hasil tanaman yang berlimpah. Bahkan proses menabur dan menuai itu saling menyusul. Berarti tanpa henti. Ini berarti saudara, frekuensi, kekerapan untuk menanam akan jauh lebih banyak. Dan kesan menanam itu tadi, kuantiti atau hasil tuaian juga akan meningkat. Ayat 13 menjelaskan hal ini. Dan akibat dari pemulihan ekonomi ini, kota-kota akan berkembang dengan pesat. Kota-kota yang dahulunya ditinggalkan, kini akan didiami. Kini akan ditempati oleh orang-orang. Para penduduknya akan hidup dengan menikmati hasil bumi yang begitu luar biasa. Dan standar kehidupan akan meningkat. Ayat 14 mengatakan bahwa mereka akan membuat kebun anggur dan kebun buah serta memakan hasil dari buah tersebut. Nah, hal ini berarti saudara, Tuhan, ketika Tuhan memulihkan sesuatu bangsa itu, maka Dia akan memulihkan dengan sepenuhnya, yaitu dengan sempurna. Janji pemulihan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah, saudara.
Janji pemulihan Tuhan itu tidak pernah alang-alang. Janji pemulihan Tuhan seperti dalam ayat 15, bahwa pemulihan Tuhan itu ibarat Tuhan sedang menanam tanaman, dan tanaman itu tidak akan tercabut lagi. Berarti kukuh, teguh. Jadi saudara, kita renungkan bersama. Mungkin di saat ini masih ada yang belum terlepas dari ikatan-ikatan dosa, pelanggaran, kebiasaan buruk, sehingga kita tidak merasakan pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita sukar merasakan pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, firman Tuhan ini berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan saat ini adalah dengan merendahkan diri kita, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, berdoa mencari Tuhan, dan berbalik dari segala pelanggaran kita, kebiasaan yang tidak baik. Dan pastinya saudara, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, Tuhan akan memulihkan keluarga kita, Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita, pelayanan kita, gereja kita. Asalkan kita siap untuk merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu. Dan pastinya Tuhan akan memulihkan semuanya. Jadi ingat saudara, pemulihan dari Tuhan itu berarti kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Amin. Jadi selagi masih ada kesempatan bertobat, perbaharuilah kehidupan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Dan ingat, saat dunia menolak, tangan Tuhan tetap tersedia buat kita, merangkul kita kembali. Saat dunia meminggirkan kita, Tuhan Yesus tetap mengambil kita. Saat dunia tidak memperdulikan kita, kita ada Tuhan Yesus yang sentiasa ada buat saudara dan saya. Jadi tanyakan kepada diri kita, maukah saudara agar hidup kita semakin dipulihkan oleh Tuhan? Jawabannya pasti mau. Amin. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, ingatlah bahwa tidak ada cara lain untuk kita mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita selain melalui pengampunan dari Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Tidak ada di dalam dunia ini manusia yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan pelanggaran. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan bukan yang menghukum kita, tetapi Tuhan malah datang ke dunia untuk mengampuni, sehingga kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bahkan oleh karena pengampunan dari Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Hubungan antara kita dengan Tuhan dipulihkan melalui pengampunan. Bayangkan saudara, mungkin ada yang kehidupannya di masa lalu sangat kelam, namun sekarang punya masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin hidup dulu penuh dengan kutuk, sekarang dimerdekakan, diberkati dan menjadi berkat. Mungkin kehidupan dahulunya dalam cengkraman sakit penyakit, sekarang dipulihkan, sekarang disembuhkan. Kalau hidup yang dulu dalam keluarga yang hancur, sekarang menjadi keluarga yang sukses dan bahagia. Saudara, begitu luar biasanya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah ada kepahitan di dalam hati kita untuk seseorang? Periksalah batin saudara dan saya. Apakah saudara dan saya siap untuk mengampuni?
Dan apa yang kita rasakan jika Yesus harus menanggung dosa orang yang tidak kita ampuni? Apa keputusan yang saudara akan ambil? Jadi karena itu saudara, marilah kita memberikan hati kita untuk mengampuni, untuk mengalami pemulihan dari Tuhan itu melalui pengampunan. Berikan hati kita, bukalah hati kita untuk melepaskan pengampunan. Sebab pengampunan akan selalu membawa kepada perubahan dan pemulihan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih atas pengampunan-Mu buat kehidupan kami. Berikan kami kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi. Cabut semua kemarahan, kekecewaan, akar kepahitan yang ada dalam hati kami. Biarlah hanya kasih-Mu yang mengisi dan memenuhi hati kami. Dan kami percaya bahwa pemulihan itu pasti akan terjadi melalui pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang bersama dengan kami melalui live streaming ini ya Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati setiap keluarga mereka, pekerjaan, anak-anak, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada jemaat kami. Kami juga berdoa saat ini jemaat Tuhan yang sedang bekerja, dimanapun mereka sedang melakukan pekerjaan mereka saat ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau melawati setiap mereka, Engkau menjaga, memelihara mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami ya Tuhan, baik anak sekolah minggu kami, muda-mudi kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang masih bersekolah pada saat ini Tuhan, Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepandaian ya Tuhan, dalam mereka menjalani persekolahan mereka secara online ya Tuhan. Tuhan, kami tahu tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan terus menyertai setiap anak-anak kami ya Tuhan, memberikan mereka pengertian yang baik, memberikan mereka pemahaman yang baik saat mereka belajar secara online ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit, baik di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, lawati setiap mereka ya Tuhan. Kami tidak mampu menyebutkan nama mereka satu persatu ya Tuhan, tapi Tuhan Engkau mengenal setiap mereka. Engkau melawati setiap mereka ya Tuhan, menyentuh setiap sakit penyakit yang ada pada tubuh mereka ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan kelangsungan kehidupan kami, hari-hari yang akan kami lalui ke depan ini ya Tuhan, cabaran, tantangan yang akan kami lalui ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melakukan apa-apa. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan dunia pada saat ini ya Tuhan. Saat pandemik melanda dunia ini ya Tuhan, kami terbatas melakukan banyak hal ya Tuhan. Kami terbatas melakukan pekerjaan kami terbatas melakukan apapun di dalam kehidupan kami. Kami berdoa suatu masa nanti sesuai dengan waktunya Tuhan, pandemik ini akan segera berakhir. Dunia kami akan dipulihkan, negara kami akan dipulihkan, bahkan Kota Raya Miri ini akan mengalami pemulihan dari Tuhan sendiri. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Memberkati kami ya Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan. Biar kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan kemanapun kami akan pergi, baik melalui perkataan kami, baik melalui tindakan kami ya Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di dekat kami diberkati dan nama Tuhan akan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Demikian kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.